Terus tuh tidur di ruang TV beralaskan kasur. Oh, Mantap. jadi bongkar pasang tuh ya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman. Apa kabar semuanya yang lagi ada di rumah ataupun di mana aja? So, kita udah memasuki episode yang sangat spesial karena kali ini bakal ketemu seorang teman gue yang sangat-sangat fenomenal. Dia 2-3 tahun terakhir nih fenomenal banget dan banyak banyak banget segmen fenomenalnya gitu. Jadi untuk saat ini kita tanya-tanya, nanti kita akan bongkar sedikit-sedikit buat teman-teman yang nggak tahu. So, kita ada di acara Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, so di episode kali ini gue akan mengundang teman dekat gue, teman baik gue, sahabat gue, kakak gue, mentor gue, yang sangat baik hati dan juga sangat terkenal mungkin, dan pasti teman-teman di rumah udah pasti pada tahu kalau lihat mukanya, dan juga pasti udah lihat namanya di bawah ini kan di judul ada. Kita sambut Dames Nababa. Jangan loh, woi, ntar di monetize. Pangeran Cinta nggak boleh. Ntar di ban. Nggak nyampe 8 bar. Oh, nggak nyampe 8 bar, masih aman ya. Aman. Benar. Oi, Dame, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Gimana? Gila. Ini Gimana? bahas tentang gereja-gereja atau bukan ya? Namanya juga seru-seruan bareng Laudeng. Bebas. Oh iya. Yang penting seru. Kenapa Ale lagi ada kerinduan ya? Enggak juga sih. Gimana acara? Namanya seru-seruan bareng Laudeng ya? Boleh. Jadi harus seru boleh. ya, serundeng. Tahu nggak serundeng itu apa? Serundeng makanan kan. Iya, remah-remah kelapa kan. Iya. Dia nggak terlalu signifikan, bukan jadi main kayak rendang, kayak ayam. Tapi dia begitu ada masuk ke dia nikmat. Dia akan selalu diingat dan selalu diminta tambah. Oh. Bener gak? Tambahin serundengnya dong. Berarti Ale nikmat nih. Ya. Udah ada testimoninya belum? Wah, belum. Anjir. Oke, Mbak, ini buat teman-teman di rumah nih gue akan mengupas sedikit-sedikit ya. Mungkin udah banyak juga lu sempat interview di mana. Orang udah tahu siapa lu. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Banyak juga yang belum tahu. Banyak juga yang enggak tahu ya. Kalau jalan-jalan ke mall juga orang kayak siapa nih? Oke, lu cerita sedikit nih. Lu sekarang kesibukannya apa? Oke. Ini karena Aktivitasnya apa? kita take ini lagi masa pandemik ya. Pandemik ya, Jadi corona kalau ya. ditanya kesibukannya apa sebenarnya, awal 3 minggu pertama memang nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali ya. Nah, cuman akhirnya puji Tuhan, ya menurut gue ini salah satu mujizat buat gue di masa pandemik. Akhirnya ada kerjaan. Ada beberapa kerjaan yang masuk ya. Ada beberapa kerjaan yang masuk. Kalau sekarang lagi ini dapat program lagi di net kan. Oh, dapat program lagi di net ya, malam-malam ya. Iya, nggak lama, sebulan doang. Ya, selama Ramadan ya. Iya. Tapi at least maksudnya buat gue, kenapa gue nggak mau sok-sok kelihatan rohani atau apa, tapi menurut gue ya ini nyata buat gue gitu. Iya, kayak iya. pada saat nggak ada kerjaan Nggak ada sama kerjaan sekali, apa-apa ya. terus ya gue berdoa terus tiba-tiba dikasih ya. Itu mujizat itu loh. Mujizat Mujizat tuh buat kan gue. nggak harus yang gede-gede banget. Enggak. Iya, Hal-hal hal sepele juga itu mujizat ya. Bisa jadi mujizat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan udah pasti banyak juga yang tahu ya. Dames Nababan ini adalah musisi dan dia adalah pemain saxophone. Jadi buat Bass teman-teman. juga dong Nah, sekarang. sekarang gue mau nanya. Jadi kalau di malam-malam main saxophone, tadi mana yang itu? Oh. Langsung masuk. Jadi kalau di malam-malamnya tuh main saxophone ya? Enggak dong. Oh, main apa tuh kalau boleh tahu? Main bass. Oh, main bass. Iya. Jadi dia musisi multi instrumen, bisa main saxo dan juga kadang ngambil job bass. Kasian. Jadi di malam-malamnya tuh main bass ya, nggak main saxophone ya? Iya. Gue main bass. Kenapa tuh main bass? Karena memang dimintanya tim kecil. Oke. Jadi Ale Tim minimalis. dikasihanin kan? Iya benar. Boni kasihan ngeliat gue gitu. Benar. Akhirnya gue diajak. Oke, sebenarnya. Oke, itu perkenalan soal Damin. Sekarang kesibukannya lagi karena pandemik, jadi paling ada syuting cuman 1-2 lah syuting ya. aja. Paling rekaman-rekaman ada lah ya. Ada 1-2 ya. juga rekaman. Gitu. Nah, ini sebenarnya gue pengen tahu nih, Mek,
cerita perjalanan karir lo, Me. Jadi buat Wah, aduh, teman-teman. gila. Karena jadi kayak sedikit flashback lah, kayak lagi di film-film Netflix sekarang kan lagi sering. Iya, banyak Mas itu pada lagi keadaan sekarang terus tiba-tiba flashback. Ah iya. Bener. Gua terinspirasi dari situ, Men. Jadi Awas dituntut Netflix loh. oh iya, sorry. Enggak, enggak itu udah banyak kok di film-film Iya, bioskop banyak juga juga banyak ya. kok. Gitu. Itu juga ada di pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Ya, jadi gue pengen tahu nih, dan mungkin teman-teman di rumah yang baru mau masuk dunia musik, baru kayak aduh gue pengen juga jadi musisi, enak ya gitu, mikirnya kan gitu Iya, kan. iya. Atau yang emang udah lagi berjuang baru Iya, masuk atau baru start gitu. itu bisa jadi pengalaman hidup buat mereka berbagi gitu loh. Iya, Dulu iya. lo dari mana? Lu dari ini ya, maksudnya dari luar kota ya? Iya. Dari daerah ya? Gue anak daerah. Daerah. Iya, kemarin juga ngobrol sama beberapa teman, kayak ada Samsoy gitu juga, dia dari Makassar kan. Nah, sekarang nih lu cerita nih, lu gimana nih perjalanan kalian? Lu dari basicnya dari mana? Terus ke Jakarta tuh tahun berapa? Oh, oke. Gitu. Ini perjalanan karir start yang Jakarta. Oh, saat yang Jakarta. Oh, sebelumnya Sebenarnya kalau karir sih Jakarta, cuman kalau perjalanan bermusik ya gue dari Batam sempat ke Jogja dulu. Oh, oke. Ya kan, sekolah. Sekolahnya di Jogja ya? SMA musik dulu di Jogja. Oke. Baru kalau berkarir mah di Di Jakarta. Jakarta ya. Berarti lu ke Jakarta tuh tahun? Gua bulan 11 tahun 2008. Wih, itu hafal sampai bulan-bulan. Tapi ya? tanggalnya sampai sekarang gue kesel banget, gue Lupa lupa tanggalnya. ya. Tapi gue ingat bulan 11. Bulan 11 ya. Berarti udah ending tahun baru ya. 2000? 8. 2008 anjir, 2008 tuh gue baru lulus tuh. Baru lulus SMA. Oh gitu 2008. Iya. Nah, habis itu gimana Oke. perjalanan karir? Lu ada kenalan di Jakarta, ada kenalan? Enggak. Oh enggak ya, fight aja ya. Jadi sebenarnya waktu itu gue berangkat ke Jakarta, tujuan gue benar-benar cuman ngebentuk band rohani. Waktu itu karena ada rekaman, Oh, oke. gue bikin band rohani bareng mungkin teman-teman Ada kalau tahu. tahu sekarang si Kak Alvin, sekarang vokalisnya Bass Jam. Oh, oke. Nah. Ya, dia yang vokalisnya. Dia ngajak bikin project, bikin band bareng. Terus gue dari Jogja berangkat ke Jakarta. Oke. Gue tuh sebenarnya dari bulan 7, bulan 8 tuh gue udah pulang pergi Jogja Jakarta, Jakarta oke. untuk rekaman. Oh, oke. Tapi Rekaman albumnya. Cuman bulan akhirnya 11 itu yang akhirnya gue kayak ditanya, terus gimana nih, kita udah rekaman, mau fight bareng nggak kita hidup di Jakarta? oke. Dengan kondisi yang di Jogja waktu itu gue tiap minggu kerja gue cuman kan udah lulus sekolah ya? Sekolah juga, terus gue kayak gue tiap minggu tuh tinggal terima telepon doang, gig. Oh, di Jogja Ale Udah lumayan lah zaman itu. Nama itu udah walaupun baru lulus SMA, Iya, tapi iya. untuk hitungan kerjaan udah lumayan Udah ya. lumayan oke. Karena zaman itu maksudnya pemain saxophone maksudnya kalau sekarang tuh Iya. saxophone udah diperhitungkan lah, salah satu instrumen yang Belum diperhitungkan. banyak dan yang bagus pun jarang. Iya, zaman itu belum Sampai sekarang juga sih. Sekarang juga. Tapi sekarang kan udah lebih orang Tapi lebih banyak notice. Iya. Pemainnya. Tapi Kalau pemainnya dulu- banyak ya dari dulu? Kalau dulu pemainnya belum banyak, terus yang bagus Yang kompeten juga belum yang kompeten banyak. juga Oh. belum jarang banget. Jadi singkat cerita Ale ini ya mempertaruhkan karir Ale Iya, di Jogja kalau demi bahasa-bahasa orang nih, Iya. kalau bahasa-bahasa orang pada umumnya keluar dari zona nyaman. zona nyaman. Tapi benar kan jatuhnya Iya, gitu. Nah, dan akhirnya bulan 11 itu gue pindah ke Jakarta. Ya udah, gue memang saat itu kondisi gue pindah ke Jakarta, gue nggak ada kenal satu orang pun di Jakarta. Maksudnya gini, musisi. Iya. Cuman Alvin itu doang, Kak Alvin. Iya, itu doang. sama teman band gue. Oh iya benar. Nah, paling pun gue misalnya ada tahu nama-nama senior gue dari Jogja. Misalnya si Mas ini tuh sekarangnya dia ini, Mas ini tuh ini. Gue cuma tahu nama itu doang. Terus adalah beberapa memang temen gue yang dulunya di Jogja main bareng, tapi udah duluan pindah duluan ke Jakarta. Itu ada sih beberapa, paling gak nyampe 10. Gue bisa oke. pastikan. Iya, Jadi beberapa. ibaratnya kalau untuk kenal sama musisi yang di Jakarta, gue nol. Oke, benar-benar. Karena dari yang gue nol ya. kenal cuman ya itu temen band gue berangkat ke Jakarta, sama temen Temen gue yang udah duluan Udah duluan ke merantau. Jakarta ya, duluan merantau. Dan itu pun nggak banyak. Oke. Makanya gue bisa ngomong, ya gue ke Jakarta nol, nggak kenal siapa-siapa. Siapa benar-benar Iya. benar-benar ya merantau ya itu ya, definisi merantau ya. Iya. Habis itu karir lu pertama kali mulai Nah, kalau manggung. dibilang karir,
Jadi gue pokoknya selama gue benar-benar bukan kerjaan, yang gue lakukan tuh cuman pelayanan doang tuh sampai sekitar 1,5 tahun. Sampai 1 tahun lah, 1 tahun. Pelayanan ya lu setahun. Jadi gue nggak ada yang namanya kerjaan reguler atau Iya, main wedding atau apalagi gitu kan. session. Iya. Itu nggak ada di otak gue sama sekali. Karena tujuan gue ke Jakarta cuman band rohani. Oh, iya benar-benar. Satu itu doang. Berarti datang dengan kepolosan ya Wah. saat itu ya. Polos banget. Wah, iya benar-benar. Buat teman-teman yang tahu dia sekarang, berarti udah tahu kan dia dulu tuh polos banget. Iya. Pantes sih. Setan. Kena atmosfer Jakarta emang begitu. Iya, Jakarta keras, bro. Oke, habis itu ngapain lagi tuh? Jadi yang gue lakukan pada saat ya ini sekalian gue cerita aja, maksudnya yang selain flashback ya yang gue lakukan aja ya. Jadi benar-benar. kalau ternyata bisa sampai kayak gini, jadi dulu tuh gue datang ke ini komunitas jazz. Oh, oke, ya dulu masih banyak banget ya. Zaman 2008, 2009, 2010 bahkan sampai 2011-an. Itu tuh memang di Jakarta tuh musimnya lagi kenceng banget komunitas jazz. Iya, itu sampai 2000 ini kok. Gue juga lumayan ya nggak sering banget tapi gue juga sering ikut-ikutan tuh. Iya, sampai 2013 masih. Iya, tapi itu udah Tapi udah turun. Udah mulai Iya, turun. Bener-bener hot-hotnya gue ngerasain banget tuh. Iya, Dia dari zaman 2008 ke 2011. 2011 lah ya. Nah, 11 12 itu Iya, benar. itu hot-hotnya banget. Jadi gue kayak karena gue sadar gue pendatang, ya udah gue tujuan gue berangkat ke sana adalah kayak gue cari kenalan, gue butuh koneksi iya, gitu benar, kan. benar. Karena gini, gue mikir, oke, band rohani gue udah jalan waktu itu. Iya, kayak pelayanan lah ke beberapa kota Oh, gitu. oke, itu jalan banget ya. Nama bandnya apa? Lumayan. Tron. Ya. Oh, oke. Terus apa namanya? Terus gue kayak mikir, oke, gue masih masih punya banyak waktu senggang Kosong. nih. Gue ngapain ya? Oke, ya gue bangun kenalan lah. Bangun link Bangun terus link. dengan cara kenalan. Kenalan ke komunitas ya, Cuman komunitas ya. karena gue dari Jogja juga berangkatnya dari komunitas jazz, Ya, akhirnya gue juga gue nyari komunitas jazz di sini gitu. Ya gue berangkat kayak yang KJK, terus ada Margo Friday Jazz. Terus Terus dulu juga hampir tiap tempat kafe reguler tuh kan mainnya jazz kalau dulu. Sampai Iya, dulu. Starbucks aja jazz. iya dulu ya. Ada live musik jazznya. Benar-benar. Jadi ya gue samperin semua. Enaknya lu main saksofon ya, at least lu bawanya tuh Jadi nggak ya terlalu tinggal datang, boleh ngejam nge-jam nggak nggak? ya? Nah, oke, kalau boleh udah Iya, nge-jam. Dari situ gue bener-bener buka link, bangun link ya Sendiri itu ya, benar-benar sendiri ya, benar. bener-bener Nggak ada yang kenalin nih. Nggak Ya, ada. Itu mungkin nanti ya, cuman itu udah pas dari- awal-awal begitu ya lu nyamperin gitu. Gila teman-teman, lihat perjuangan seorang Damis Namaban. Boleh tuh lihat sekarang. Ih keren ya main saksofon, digilai banyak perempuan, duitnya banyak. Dia nggak Tapi tahu perjuangannya dulu gila. Oh gila deng. Itu mental sih, nggak hanya skill ya, itu mental juga. ya. Dibanding anak-anak yang ngerantau sekarang ke Jakarta mah udah terlalu gampang menurut Iya gua. benar, yang merantau udah ada linknya tuh. Oh udah terlalu gampang. Iya benar. Cuman ya gitu, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan memang zamannya Emang gua zamannya. memang sesusah itu. Iya benar. Jadi gue juga nggak terlalu pusingin ya. Memang Oke, era pasti Era- berubah. iya, pasti berubah, Era benar. pasti berubah. Nggak mungkin Jadi, semuanya sama treatnya masa kan, kita harus makanya. kayak wah anak sekarang nih harus sesuai gue dulu nggak gitu. Ya, juga benar-benar. sih. Cuman Iya, kalau dewasa. ceritanya kayak gitu, Ceritanya kayak gitu ya. memang gue bener-bener bangun linknya ya gue sendiri. Sendiri ya Dari semuanya. kenalan. Akhirnya akhirnya 2009 bulan, gue lupa bulannya, gue dapat gig pertama gue reguler. Oh, itu sama siapa tuh? Itu yang ngajak Mas Agus Syarif. Mas Agus Syarif main apa ya? Ada pemain piano. Main piano ya anjir, gua malah enggak tahu. Panggilannya dulu tuh Agus Foster. Oh, Tapi memang oke. main kayak- lagu etisnya seenak itu. Tapi Kayak Foster. jangan lu suruh main lagu-lagu anak sekarang. Oh iya. udah Buta. Tapi masih main. Masih. Beliau masih main ya? Dia masih main sampai sekarang. Cuman gini, sebelum itu gue ingat benar-benar gig pertama gue adalah ngegantiin Kak Vido saksofon. Vido, oh iya. Itu Anjir, senior Kak Vido. dari Jogja. Iya Jogja, benar. Jadi gini, Gua juga pernah main berapa kali. Dia waktu itu ada ngisi pameran wedding. Oke. Kan biasanya kan ada kalau stand Iya, musik. stand Nah, musik, gue ya. ngegantiin cuman satu sesi doang. Oh, oke. Gue ingat banget itu satu sesi 30 atau 45 menit dengan bayaran 200.000. 200.000. Jadi itu gaji pertama lu kurang Gaji lebih ya? pertama Gaji gua. pertama Gua di ingat Jakarta banget ya? momen itu. Gaji pertama di Jakarta ya? Gua naik motor. Gue dulu tinggal di apa namanya?
di belakang TA. Oh, Taman Anggrek Duri Kepa. Duri Kepa ya, dekat Tanjung Duren situ West ya. Coast man. West Gua Coast ya. dulu. Oh, lu datang langsung di Gua situ Duri ya Kepa. pertama ya. Oke. Jangan sedih. Gua tinggal nebeng. Oh, sama siapa tuh? Jadi di kontrakan itu ya ada Kak Alvin, ada beberapa teman-teman Oh, sama gua. teman-teman band. Yang lain punya kamar, gua nggak ada kamar. Terus tuh tidur di? Tidur di ruang TV beralaskan kasur. Oh, jadi Mantap. bongkar pasang tuh ya? Iya. Kalau lagi tidur pasang. Malam tidur aja di situ. Kalau udah pagi bongkar. Bongkar. Wah gila perjuangan Nggak ada loh. kamar. Perjuangan Miskin, ya. bos. AC. Enggak dong. Oh enggak ya. Kasihan ya itu perjuangan teman-teman, jangan lihat enaknya doang. Akhirnya Ini denger nih. Calvin kasihan, ya ampun anak ini udah jelek, kurus, miskin lagi. Dah. Gue tidur di kamarku aja. Oh, bilang gitu. Akhirnya setelah kayak berapa bulan lagi tuh, gue sekamar. Sekamar, oh gitu. Nebeng. Gila, abis itu lo ya itu tadi Ya udah. job ya. Balik lagi kalau ke job pertama, yaitu dari yang gua main di pameran itu, akhirnya kan tukaran nomor lah Oh, sama iya, beberapa iya. orang di situ. Akhirnya itu si Mas Agus ini yang pertama kali ngajak gua main reguler. Reguler. Itu di mana? Di Plaza Indonesia. Oh, Siang-siang regulerannya. yang di tadi. mananya? Di dulu tuh di sambungannya IX sama Oh PI. iya sambungan itu ya. Ada di lantai 4A-nya. Jadi tuh zaman itu tuh lantai itu tuh baru banget dibangun untuk tempat-tempat makan. Oh, oke. Itu 2009 ya. 2009 itu gua reguleran di situ. Gila sih perjuangan Dari situ akhirnya ya itu mulai kenal Bung, gua ketemu di situ. Bung Piano. Bung Karno ya. Dan gue ingat dia nyamperin gua kan pas dia nggak ngegantiin Mas Agus. Terus dia kayak, "Wih, bro, gila lu keren banget mainnya." Iya Mas. Segitu ya. Jogja. Gua masih medok banget. Iya. Iya Mas. Aku baru pindah dari Jogja. Gitu tuh ya. Iya. Terus. Akhirnya di situ gua kayak dikasih nasihat sama si Bung kayak, "Bro, di Jakarta ini." Oh enggak, dia pertama ya kayak muja-muja dulu gitu. Oh gila, lu kayak gini mah gue yakin lu cepet naik nih. Keren. Gitu. Terus kayak tapi gua kasih tahu ya di Jakarta ini lu paling penting pertama attitude, bro. Baru kedua skill lu. Gue ingat banget jadi kayak lu main lu sebagus ini kalau lu sombong lu nggak kepake. Oh iya Mas. Zaman itu sih Bung juga mikir anak ini boleh bisa nih, gitu. Setelah sekarang sih dia harus nyesel sih. Iya, cuman ya udah pokoknya singkat cerita dari reguleran di situ misalnya basisnya nggak bisa kan ada basis lain, vokalisnya nggak bisa ada yang gantiin. Iya, akhirnya untuk gua pribadi yang nggak kenal siapa-siapa, gue jadi mulai kenal gitu. Terus dengan gue juga rajin datang ke komunitas jazz, makin banyak kenal. lagi kenal. Oh gitu. Nah, seru akhirnya banget mulai ya. adalah yang tiba-tiba ngajak event atau ngajak wedding itu dan bla bla bla. siklusnya zaman kita dulu begitu ya, sama Iya, gue juga kurang lebih ngalamin hal yang sama gitu sama lo. Terus lu kan sempat ikut Asian Beat, itu gimana ceritanya Oh tuh? iya Itu iya. 2010. Nah, 9 juga ya? 9 itu. Nah, jadi sejujurnya gue tuh udah pindah ke Jakarta, gue cuma mau fokus kerja aja udah. Cari musik, duit lah cari pokoknya. duit aja, gue yang penting bisa hidup aman. Iya. Zaman itu nggak ada mikir mau hura-hura. Iya. Miskin banget. Miskin. Nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Ya, aduh kasihan. Kasihan. Terus Ya udah, jadi gini. Gue di kontak sama anak IMI gitu. Waktu itu si pemain saksofonnya nggak bisa ikut festivalnya. Oh lu ini gantiin ya? Ngegantiin si Maleaki. Aduh gua nggak kenal. Lo nggak tahu ya? Jadi dia anak piano di IMI. Gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa ikutan festivalnya. Oke. Nah, terus akhirnya gue direkomendasiin kan. Ya udah, gue tuh udah malas banget ikut festival. Oke. Gue di Jogja udah ikut 2 kali Asian Beat. Oh udah sempat ikut sebelumnya. Yang pertama kali 2005 apa 6 juara 2. Oh juara 2 di Jogja. Di Jogja nanggung banget kan. Iya kan juara 1 langsung itu ke kesel Jakarta banget kan? tuh kayak anjir. Iya benar. Kalah gara-gara juara satunya main etnik. Oh. Gua main funk rock. Ya. Oke. Tahun depan kita ikut lagi ya 2006. Akhirnya 2007 ikut lagi. Ganti format etnik. Wah. Gila. Juara 1. Akhirnya juara 4. Turun tuh. Yang menang main rock-rockan. Kebalik ya. Bangke.
maunya apa sih? Maunya apa nih? Akhirnya ya udah, gue kayak Ya udahlah. ya udahlah, gue kayak ya udah, at least gue udah pernah ikut, udah Iya, nyoba, ya udah nggak masalah. Nah, nyampe Jakarta diajak lagi kayak Asian Beat. Aduh, males gue festivalan, gue butuh duit aja nih, gue Ya. mau kaya. Emang motivasi setelah kenal dunia Jakarta gitu ya. Terus ya udah, akhirnya gini, kenapa gue memutuskan mau ikutan? Karena gue pikir, wah ini nih, ini memang lingkungan musik banget. Iya, Jadi gue mikir, ya udahlah, nggak ada salahnya gue untuk Ya, coba deh. coba ikutan biar gue banyak teman. Itu alasan anak utamanya ini. ya. Sebenarnya gue, Iya, gue udah kayak, udah ikut. Lo ngincer lingkungannya Lingkungannya, ya. karena memang zaman itu juga gue liat IMI seru banget. Iya, IMI anak-anaknya. zaman itu tahun itu jaya-jayanya kan. Jaya-jayanya, Zaman dan jayanya memang IMI. support dari kayak alumni-nya Alumni. juga bagus Iya, gitu iya, untuk adik-adiknya Adik gitu yang- kan. Terus Ya udah, akhirnya singkat cerita audisi se-Jakarta Timur. Oh iya, Jakarta. Gue Timur ingat dulu. itu dari sekitar 24 apa hampir 30 band diambil satu doang. Oke. Tembus. Wih, kita tembus nih. Iya. Wah, gila, oke. Berarti kita nanti kita masuk ke audisi Jakarta. Jakarta. Berarti 5 band 5 band. kan, pusat Iya, bla, 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 bla sesuai itu. provinsi ya. Bukan Eh. provinsi, Kabupaten, daerahnya lah Daerah, gitu ya. kan, ada 5 kan. kotanya. Nah, akhirnya audisi di Yamaha Pusat. Oh, oke, Gatsu Broto. Gatsu di hallnya. Hall. Terus ya udah di situ. Sorry gue potong. Itu lu pakai saksofon Yamaha? Gue memang udah punya Yamaha. Oh, lo memang waktu pakai itu. Yamaha. Kebetulan memang punya Yamaha. Iya, pas kan. Akhirnya iya, jadi udah nggak ada kendala alat. Alat, ya. Kebetulan gue memang Ya, pakai terus Yamaha. lanjut, sorry. Nah, habis itu masuk kan yang audisi 5 band. Oke. Audisi main bla 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 bla. Ih, menang lagi. Menang, lolos tuh ya. Lolos. Bagi gue pribadi kayak udah cukup nih pencapaian kayak gini nih. Udah deh. Karena gue udah bisa masuk ke nasional. Nasional ya jadinya, benar. At least udah masuk nasional kayak oke, Iya, akhirnya iya. gue nginjak nih Iya. panggung ini nih. Nasional. Karena zaman itu udah bisa masuk nasional aja itu udah bergengsi Udah banget. bergengsi banget ya, benar-benar. Asli zaman itu bergengsi banget, udah nasional. Iya, benar-benar. Akhirnya udah kan nasional tuh ada 13 band. Oh, 13 provinsi jadinya ya. 13 apa berapa ya? Tunggu, sorry. 13 itu di Jepang, 13 band. Yang di Jakarta enggak, kayaknya cuma 8 ya. Oh, apa enggak. nyampe Kota-kota gede aja ya di berarti ya. kota-kota gede. Pokoknya lupa gue jumlahnya Iya. berapa. Ya udah main yang Jakarta. Ih, nggak taunya menang deh. Menang ya. Menang lagi. Gila Wah, ya. gue bilang kayak Itu jurinya siapa kalau yang Jakarta, yang nasional nih? Lo ingat gak? nasionalnya. Wah, gue lupa. Lupa ya? Gue lupa. Ya pokoknya lu lolos lah, akhirnya tiba-tiba Lolos. menang ya. Heeh. Akhirnya menang kayak wah, gue kayak nggak percaya nih. Iya. Gila, gue berangkat Jepang nih. Akhirnya. Jadi buat bener nih. Mau potong sedikit. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Asian Beat itu adalah festival yang dibikin oleh Yamaha, festival bergengsi Yamaha festival zaman dan, itu. Dan zaman itu adalah festival bergengsi banget. Jadi kayak Iya. dan itu internasional. Jadi kalau jadi emang audisinya dari bawah banget tuh, jadi kayak dari kabupaten terus provinsi terus akhirnya jadi nasional, dari baru seluruh internasional. beberapa kota besar di Jakarta digabungin dilombain lagi gitu. Terus yang juaranya juara nasionalnya berangkat ke Jepang untuk Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia gitu. Iya. Dan kemudian bandnya Dame ini lolos ya sampai Jepang ya, Men? Lolos waktu Berarti itu. lu ke Jepang tuh ya tahun 2009 ya? 2009 bulan 11, gue ingat. Wah, Menangnya yang nasional bulan 8 kalau nggak salah. Oke. Jadi ada jeda 3 bulan tuh untuk persiapan ya. Itu latihan terus ya. Latihan. Nah, Gila. yang lucunya gara-gara gue sering latihan di IMI, Heeh. pulang dari Jepang itu orang mikir gue anak IMI. Iya, Nah, karena bolak-balik ya. image-nya gue, karena gue sesering itu di IMI. Iya, benar-benar. Nah, cuman ya pas berangkat itu kan bulan 11 ke Jepang, ya udah, apa namanya? Gua di otak gue juga gitu kayak, wah gila, gue udah nyampe Jepang aja udah bersyukur. Ya udah bersyukur, benar. Gue udah bisa lihat, zaman itu, Deng. Zaman itu gue naik pesawat ini ya apa Airbus A380, Airbus A380. pesawat terbesar di Terbesar, dunia. ya. Zaman itu yang baru punya 2 airlines kalau nggak salah. Gue kan pakai SQ waktu itu, Singapura sama apa gitu. Jadi gue termasuk kayak anjir, Iya, gila keren banget ini pesawatnya. Iya. Bisa apa. anak daerah. Anak daerah, Bos. Berangkat dari Batam ke Jogja cuman pakai Lion Air, Bos. Duduk sempit ya. Duduk sempit, Bos. Bukan pakai Garuda. Oke, terus lu nyampe Jepang. Nyampe Jepang, oke, ya gitu. Ya intinya gue juga nggak berharap gimana ya. Iya. Pengen menang pasti, siapa yang Iya. kompetisi nggak pengen menang. Cuman kadang kan kayak
wah gila nih. Oh Deng, ini yang gua belum pernah gue cerita ke siapapun, maksudnya gue ngejelasin. Nih cuma ada di Serundeng nih. Jadi gini, nggak bermaksud mau nyombong, tapi di Jepang itu sebenarnya yang terjadi itu adalah gini, finalis Asian Beat diversuskan sama di Jepang tuh ada namanya Tokyo Band Summit atau apa gitu, festival besar festival Jepang. juga ya. Jadi ini sebenarnya dua festival besar di battle lagi. Oh gitu. Kebayang nggak maksudnya? Oh iya kebayang. Jadi ini Asian Beat. Ini punya pasukannya nih. Iya. Ini juga punya pasukan. Iya. Ini ada 3 band besarnya festival besar Tokyo itu di versus. Digabungin. Oh ya diadu. Jadi nama acaranya itu adalah Asian Beat versus Tokyo Band Summit. Oh gitu. Tapi kalian taunya pas tuh nyampe sana? Iya. Wow, bisa gitu ya. Kesel nggak? Gak banyak yang tahu ya. Lu ngelawan yang Asian Beat-nya aja udah. Pot-potan ya lebar. Ini pot-potan nih, dimasukin lagi, Masukin lagi. 3 band lagi. Jadi diadu. Oke. Terus akhirnya Sekeras gimana? itu. Cuman ya gitu maksudnya gua aku ya yang dari band yang Tokyo Band Summit itu jago banget. Oh iya. Jago banget. Tapi orang Jepang tuh. Orang Jepang semuanya. Kalau yang itu Nah, ya. 3 band itu 3 band Jepang. Oh, nah, oke. baru yang anehnya Asian Beat gua ada satu nyangkut dari Amerika bawah-bawah. Amerika Entah Selatan. dari Portugal atau Portugal mah bukan Eropa, Portugal, anjir. sorry maksudnya Kayak Brazil, Argentina segala macam. sekitaran situ ada satu nyangkut. Oh. Gue nggak tahu nih ASEAN dari mana. Iya, katanya nih. Asian Beat ya. Itu Asia ya. Iya. Untuk Asia. Cuman ya udahlah gue kayak Iya. ya udahlah nggak tahu ada politik apa Iya, di iya. belakangnya itu ya udahlah. Ya penting main aja gitu. Cuman ya bandnya juga bedaki sih. biasa aja. Cuman Terus gitu. akhirnya main. Akhirnya main, semua band udah main. Terus pengumuman. Itu kita diberdiriin kayak pramuka. Oh, itu Di banyak. panggung. Banyak lah ya kan. Karena banyak kan jadi negara ini baris, negara ini baris. Anjir kalau Kayak upacara ya, kayak upacara. Iya, kayak upacara. Terus ya udah, pengumuman tuh. The best dulu kan. Oh, best The player. best, the best player dulu. Si Grace dapat the best. Oh, Grace dapat best vokal ya? The Oke. best vokal. Terus yang player nggak ada yang dapat ya? Nggak ada, yang lain memang jago-jago sih. Tapi beneran jago-jago Tapi banget. jago banget, ya. Gue udah nggak mikir menang. Akhirnya kayak ada juara harapannya apa enggak? Pokoknya juara 3, bos. Oh, HP iya. silent dong, kayak nggak profesional. Udah kok tadi anjir. Ya udah. Belum siap pakai iPhone. Ada 3. Oh, ada. Langsung ada 3. Oke. Jadi ya gitu, juara 3, gini, juara 2, gini. Udah sama anak-anak, sama Yudit, Oh iya, sama kayak, Yudit ya. udahlah nggak menang, slow aja, Iya. udah nunggu aja gitu. Jadi the winner is Nama bandnya apa nama band? War. Walk After Running from Indonesia. Wow, gue langsung merinding ya. menang nih. Ya udah, cuman di situ ya gue kayak ya puji Tuhan banget gitu. Menurut gue itu salah satu juga mujizat dalam hidup gue. Yang gue nggak mengharapkan, Iya, yang tapi nggak Tuhan nonton. kasih. Itu yang kita nggak pikirkan. Iya. Ya, tapi Tuhan sediakan ya. Iya. Wah. Cuman gitu. Kalau kayak belakangan ini banyak orang nanya kayak momen apa yang momen bermusik lu yang berharga? Salah satunya Salah ini. satu Asian Beat. Bukan karena menangnya, Deng. Karena- Tapi lu bisa ngerasain di hall. Jadi ternyata di hall itu, hall besar itu tuh banyak ternyata orang Indonesia yang datang. Oh, gitu. Orang Mereka dapat info dari KBRI Indonesia. Oh, kalau ada ini nih ada perwakilan band Indonesia. Indonesia nih yang datang. Akhirnya rame banget yang datang ternyata. Dan pada saat menang, satu hall itu orang Iya sih, mereka- nyanyi Indonesia Raya. Wah, anjir. Kayak ini ya, kayak Olimpiade ya. Kayak Olimpiade. Pas Susanti Wah, menang ya. itu ngerinding Itu merinding ya. disco gue. Merinding Percaya ya. nggak percaya? Iya, Gue bener. pribadi gue merinding disco. Benar. Karena gue lumayan nasionalis kan. Oh, wow. Lu nggak percaya kan? Enggak. Gua 17 Agustus gue bela-belain bangun pagi gue ke istana. Gue hormat. Buat hormat ya. Iya. Gila, itu tiap tahun tuh. Hampir, tapi nggak hampir. tiap tahun. Iya. Si nasionalis itu ya. Oke, gila, tapi itu keren banget sih. Tapi ya itu kalau yang salah satu hal yang dalam bermusik yang gua nggak bisa yang berkesan yang gua nggak bisa lupain. Nggak bisa Itu lupain salah ya? satunya sih Salah gitu. satunya ya. Nah udah akhirnya pulang dari Jepang
Gua sebenarnya pulang dari Jepang ya nggak gimana-gimana. Iya, nggak kaya raya juga ya. Nggak juga. Hadiahnya biasa aja. Cuman gratis salad. Gratis salad aja ya. Nggak berpengaruh dengan penghidupan gua. Balik ke Indonesia miskin Gitu juga. juga. Yang sedihnya juga dari pemerintah atau dari mana-mana Nggak juga ada- nggak ada ini. nggak ada apa-apa. Iya, Kalau iya. sekarang kan enak nih. Orang Indonesia bisa Oh, iya. mewangikan nama Indonesia, ada apa kayak Iya, ada apa kompensasi minimal negara. minimal juga diberitain lah, Iya, nih, iya. kita bangga nih ada Bangga ini ya, gitu, ini gitu mah kan. nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kasihan kan. Iya. Tapi lagi pula zaman itu juga mungkin takaran Medianya belum media belum seluas segitu, ini. dan musik juga derajatnya belum Iya sih, benar. ibaratnya sekarang udah Lumayan lumayan naik, terangkat, lumayan benar. terangkat. Benar, Zaman benar. itu kan ya Zaman orang itu kayak masih, musik, aduh apa sih musik? gitu. Ah, Jadi benar, mungkin gua setuju orang banget. nggak terlalu notice. Iya, gitu. akhirnya gitu pulang ke Jakarta cuma teman-teman musisi doang Iya. yang seneng banget yang teman-teman sekitar Iya, gua iya. misalnya kayak teman-teman main reguler kayak wah gila gua bangga banget lu Iya, keren iya. banget gila band lu keren banget gini-gini. Iya. Nama Indonesia bisa naik naik nih di gitu situ. di Asia gitu kan, Iya, iya. ASEAN gitu. Jadi kebanggaan Kebanggaan lah gitu. negara Ya ya. udah, selebihnya nggak ada. Wah, itu tuh pengalaman. Jadi kalau kalian habis menang apa atau dapat pencapaian apa, ya boleh bersenang hati, boleh berbangga hati, tapi tetap melihat kehidupan selanjutnya. Karena itu bukan jaminan lu selanjutnya akan slow. Iya, enggak. Oh, perjuangan gak berhenti di situ loh, Deng. Jangan senang dulu gara-gara Anda juara 1 ya. Iya, itu juara 1 di Jepang loh, lu bayangin. Apalagi kalau masih juara-juara Jakarta. cup SMA, juara festival kampus apa ya. Masih terlalu jauh. Jangan senang dulu, guys. Oke, so abis itu job session pertama lu siapa? Oke. Nah, dari situ tuh sebenarnya tunggu, kalau job session ya. Gue zaman-zaman itu kalau nge-job session tuh ini kayak ex idol atau ex apa Oh, ya, iya, Avi. iya, Avi. Beberapa Jadi penyanyi ya, yang nggak naik-naik banget. Nggak ya. Tapi siapa yang pertama kali banget ngajakin lu ingat Nah, gak? gue lupa kalau ininya. Oh, lu lupa sama sekali ya? Kalau yang ngiringin penyanyi lepasan-lepasan gitu. Tapi kalau bener-bener real nge-session, gua pertama kali itu langsung Tompi. Oh, langsung Tompi ya? Tapi sebelumnya Trio Lestari dulu. Oh, lu justru Trio Lestari dulu ya? Iya, 2011 itu. Oke. Jadi waktu itu gini, gue punya project tuh. Gua, Jordi, Gomez piano, Raffi sama Fajar. Oke. Ada nama bandnya Urban Fat, main funk gitu. Funk. Terus sering main ke jam session, terus tiba-tiba waktu itu almarhum Kak Glenn bikin charity. Oke. Waktu itu bikin charity. Nah, kita juga main di situ band gue Band itu, lo. band apa namanya? Band Urban Fat itu. instrumental. Nah, Urban Fat. Ada Tompi ngeliat. Terus ngeliat gua sama Jordi, akhirnya nggak tahu dari mana. Waktu itu Tompi ngebentuk kan Trio Lestari. Habis itu ngajak gua, nelpon gua. Oh, Halo, Dames. Ya. Ini Tompi. kaget juga ya saat itu ya. Wow. Dokter Tompi nih ya. Karena gini, gue punya cerita juga tentang Tompi gini. Gue zaman 2005 gue di Jogja, gue memang udah ngefans sama ini band-bandnya Bali dia. Lounge. Bali Lounge. Karena gue waktu itu ikut festival mainin lagu Bali Lounge. Oh, oke. Nah, jadi gue punya histori Iya, lah. punya histori Terus ya. waktu itu sempat di Jogja tuh ada acara jazz. Katanya Bali Lounge bakal datang nih. Gua datang ternyata cuma Tompi sama Hari Toledo-nya doang gitu. Oh, ya, nggak full ya. Gue memang ngefans itu dan ya gua ngefans banget. Ngefans banget ya. Akhirnya telepon tuh. Kaget juga tuh ya saat Kaget itu. gue kayak anjir, Iya, bener nih Tompi iya. nih. Cuman ya udah akhirnya dia kasih tahu ya, lu bisa bantuin nggak? Gue lagi ada mau bikin project nih sama Glenn sama Sandi Sandoro, Trio Lestari. Lu jadi band membernya, pengiringnya. Oh, Ya nggak nolak. Gue langsung kayak ntar gue kasih jawaban Wah, 3 keren bulan juga. lagi. Bikin diri. Enggak lah, gue langsung bilang iya siap Oke. bisa. Oke ya udah, lu coba tanya Jordi, bisa nggak dia gini. Waktu itu kayaknya mau ngatur jadwal latihan atau apa. Ya udah akhirnya gue telepon, Jordi juga mau. Ya udah akhirnya gue pertama kali ya sama Trio Lestari. Sama Trio Lestari ya. Itu bener nggak ya? Nge-session nggak sih jatuhnya? Apa nge-session ya? Nge-session dong, nge-session. Ya berarti kalau yang Nge-session benar-benar profesional as a professional ya, session, Trio Trio Lestari. Lestari ya. Waktu itu langsung dapat gig-nya tuh tour berapa Oh, kota langsung tour gitu. ya. Oh, gila ya berarti. Cuman yang banyak rekamannya di YouTube tuh yang di
CP. Oh ini CP Setelah Park. ya benar. Waktu itu timnya tuh mayoritas timnya Tompi. Oh ya Mas Yudis. Eca, Indra. Oh, Eca, ya, Cuman ketambahannya jadi 2 gitar sama Dinut. Oke. Terus saksofon tambah Niki. Oh iya. Hmm. Terus Mas Ilyas. Nah, bassnya Mas Elias, Oh, keyboardnya Deki sama Yudis. Deki, oh iya, Nah, benar-benar. gitu itu tim awalnya. Tim awal ya. Ya udah itu berjalan sekitar setahun. Nah, setelah beres itu baru akhirnya Tompi 2012 memutuskan untuk punya brass section. Akhirnya gua sama Jordi. Baru sama Jordi ya. Gua Apa nama ini kalau lu namain biasanya? Bahokai. Akhirnya gabung di situ. Oh gitu. Ya udah. Gue pikir tuh malah lu session pertama mungkin Teza atau Afgan. Enggak, itu setelah ya justru ya. Oh. Setelahnya. Berarti Bahokai itu udah lama banget ya? Lama lumayan. Iya, udah. Cuman kan kalau hitungan di Bahokainya gue tuh generasi keberapanya karena ya? sebelum-sebelumnya yang dari zaman Ari ada Mas Oh Nanda iya, apa. benar-benar Wah, itu zaman-zaman. lama banget. Zaman-zaman selalu denganmu. Zaman Tompi awal-awal. Selalu Nah, denganmu. Indra kan ya udah belakang-belakang Iya, gitu. benar. Nggak jauh dari gua Iya, join di Tompinya. Oh gitu, gila tuh teman-teman yang nggak tahu kan cuma tahu Dames Nababan adalah saksofonis The Comment. Nah, kalian tahu cuma itu doang. Perjalanan gua Iya, perjalanannya panjang banget dan juga session-sessionnya juga gila. Nah, habis itu dari Tompi lu sempat bantuin Teza. Terus zaman itu siapa gua lagi tuh? nge-sessionin dari Tompi Teza. Habis Teza ada Afgan. Maudia Yunda. Oh iya, Maudi ya. Sempat juga Vidi. Maudi sama tim lama ya? Iya, yang tim lama, tim awal-awalnya. Vidi juga tim sempat lama. Tim lama yang bener-bener dapat jadwal terus-terusan ya. Ya itu sih. Apalagi ya? Siapa lagi yang soalnya waktu zaman itu kan ya seperti tadi yang kita bahas, pemain saksofon belum terlalu banyak di Jakarta dan yang kompeten untuk standar session player juga nggak banyak. Jadi makanya gue masih bisa dapat dia lahan sendiri itu. sat semua diambil. Gila zamannya itu sih. Tapi lu salah satu inspirasi lah. Gue sering ngobrol sama beberapa pemain saksofon yang baru-baru datang gitu. Inspirasi itu Dames Nababan, Bang. Dames Nababan, inspirasi. Gara-gara kelihatan di TV kan, dia nggak tahu. Iya juga sih. Zaman-zaman gua harus ngajar saksofon ke Kelapa Gading dari Grogol. Itu tuh perjebak. Naik Transjakarta atau naik apa? Kopaja. Aduh kan. itu perjuangan. itu perjuangan. Jadi teman-teman jangan cuma mau enaknya doang. Iya. Gitu. Terus kalau karir ya gitu. Jadi dari 2012 sampai 2016 apa 17 lah gua tuh itu session itu ya. Ke situ terus beberapa kali juga dikasih kesempatan kolaborasi lah, misalnya kayak sama Kotak. Oh iya. Sama The Massive. Ya, sama band-band Indonesia ya. Sempat bantuin Noah juga ada. Oh, sempet ya ada. Ini as a tapi- brass section. Brass Apa section sendiri? waktu itu. Oh. Oke. Gila. Terus habis itu lu punya band sendiri setelahnya. Gua ada kalau yang sembari jalan itu 2012 apa 13 Fusion Staff gua. Fusion Staff itu 2013 ya? 2012. 13 apa 12? Oh, oke. Lama juga ya anjir. Gua pikir. Lama. Iya benar. Dan awet sampai sekarang. Dan awet ya sampai sekarang. Fusion Staff buat teman-teman yang enggak tahu, boleh dicek, ntar ada di sini. Ya, keren. Ada nih editor ya. Editor kan. Editor dalam kayak Boleh juga. Di sini Fusion Iya, Staff itu- nih band itu band project instrumen ya. Yang masih yang jalan sampai sekarang. Kalau dulu ya gitu kan ada Ruben Fett juga. Oke. Cuman Udah nggak lama, jalan cuman ya. sekitar 2 tahunan. Tapi yang benar-benar jalan ya Fusion Staff. Fusion Staff. Akhirnya baru Sex and the City. Sex and the kan. City itu 2016. 16-an. Iya, dan Sex and the City itu grup trio. Enggak trio. Awalnya, Sekarang jadi trio ya. iya, Awalnya awal berempat. kuartet. Kuartet ya, saksofon semua. Gitu. Jadi jadi sambil lu jalan session lu akhirnya ngebentuk band juga. Iya, ngebentuk band juga Ya untuk project puji yang Tuhan gitu bisa ya. jalan semua ya. Iya. Dan sampai sekarang. Iya. Gila, itu teman-teman perjalanan Dames Nababan panjang banget ya. Jadi kalau kalian cuma lihat yang indah-indah doang, Ya, itu karir di kan, bukan itu kehidupan tuh. itu perjalanan Kalau karir kehidupan baru. lebih berat tuh. Wah, itu karir yang ya ada kehidupannya dikit-dikit kan. Cuman itu aja udah berat, gimana kehidupan secara fullnya itu lebih menantang lagi tuh. Terus The Comment, nah lu kan juga untuk teman-teman yang misalnya yang musisi di kehidupan musisi, tahu lu as a musician ya mungkin kan tahu dia saksofonnya Tompi, saksofonnya Teza, Afgan. Cuman kan kalau nggak musisi-musisi pasti tahu dia iya. dari The Comment. Komen saksofon Net TV. Iya, gitu. Net TV ya. Atau The Comment gitu. Itu dari tahun berapa berarti The Comment? 2013 bulan 8. Oh, dulu itu 2013 ya udah. Iya.
bungkus kemarin 2018. Bungkusnya 2018 kayaknya. pertengahan bulan ya. 7. Itu lama banget tuh. Gimana lu ya kesan-kesan di komen gimana? Wah gila, itu salah satu momen terbaik hidup gua lah. Salah satu juga ya. Iya kan, nggak bisa gue pungkiri gara-gara acara itu gue lumayan akhirnya bisa banyak mulai dikenal orang. Iya, gitu. akhirnya jadi artis. Enggak juga, gini-gini aja bang. At least ada Tapi yang kenal lah. tapi orang jadi kenal, orang tahu wah udah punya fans juga ya. Iya, yang paling gue senang adalah gini, salah satu hal yang bikin gue senang benar-benar gue real jadi inspirasinya karena gue tahu ada beberapa orang yang memang main saksofon dan sekarang jadi itu gara-gara Ngeliat lo. gua. Oh gitu. Itu buat teman-teman yang merasa Ya, dirinya inspirasi gara-gara Damai sama Ban, boleh di komen. Terus tiba-tiba jadi banyak. Iya. Wah, Aku bang. Ah. Tapi kalau lu jago, gua bakal tarik sih. Wah keren. Kalau lu jago, lu kasih Instagram lu di bawah komen. Iya. Ntar dia akan cek. Gua akan cek. Benar ya. Jadi kalau tapi di The Comment itu lu jadi dikenal, jadi banyak. Jadi setelah berapa tahun The Comment itu lu bikin Dames Fans Club ya, bisa dicek di sini. Nggak ada. Yang itu nggak ada tuh. Dames Fans Club ada di sini. Soalnya banyak banget kayak cewek-cewek gitu. Kalau misalnya gue main kayak banget pernah main sama Bang Dame ya, atau kadang apa orang gereja gua, aduh Dame sama Baban, gitu-gitu semuanya pada cewek-cewek dari yang paling cakep sampai yang paling biasa. Gitu. Tapi gimana Mei rasanya, kayak lu kan dari daerah yang orang nggak tahu, orang underestimate mungkin Iya. awal-awalnya. Oh sangat pasti. Terus sekarang lu orang yang Iya, muja-muja. bisa sampai ke tahap ini menurut gua nggak mau sok rohani, tapi gua harus ngomongin ini kasih karunia. Ya itu yang lu percayai ya. Iya, itu yang gue percayain. Iya. Sampai sedetik ini juga kalau dipikir-pikir jago jago banget. Iya. Iya kan? Terus Bakat ya segitu-segitu aja. nggak yang multi apa. Penampakan ya segini-segini aja lah. Ya paling nggak ada juga sih yang suka gitu Iya, kan. ganteng. Gue nggak merasa. Oh iya. Sejujurnya gue nggak pernah dalam hati gue kayak ya gue tuh udah. ganteng, enggak. Gue menganggap pokoknya gue biasa-biasa aja kok, Biasa-biasa makanya aja. iya bukannya apa-apa. Lu sering lihat gue kan kayak gue mau bikin aneh-aneh, gue tiba-tiba buka celana di mana atau apa. Gue secuek itu, Iya, gue iya. nggak karena gue nggak mikir kayak, gue Nggak jaim-jaim gitu ya. gue ganteng nih, gue harus jaga image. Iya. Frek lah. Iya, makanya dia Mau buka baju dimanapun gue juga berani kan. Lu mau tantang apapun yang Iya, aneh-aneh benar-benar. gitu. Makanya dia masih jomblo sampai sekarang. Buat teman-teman yang mau jadi pasangan hidupnya boleh komen di bawah. Dem. Atau DM nah. Ya, Berak kayaknya pas aja. ini tayang dia udah jomblo deh. Oh gitu Mei. Oke. Aduh, tapi gila itu seru banget sih gua sampai ngakak, tapi sampai kayak takjub juga kan. Gue nggak kadang gue juga belum tahu terlalu detail cerita lu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa dia selama ini kayak pendeta palsu lah, nggak rohani lah, binatang lah kelakuan, tapi di balik ini dia percaya Tuhan loh. Iya, masih percaya Tuhan. Dia meyakini bahwa hidup dia yang sekarang itu adalah karena kasih karunia tadi ya. Pasti banget Gila, banget deh. bener gak sih? Gue berani jamin. Iya nggak sih? Jadi buat teman-teman nih, kalau di sini masalah yang dia baik-baiknya, kalau kalian mau lihat dia yang kurang ajar dan binatangnya, kalian bisa cek di Spotify Bodat. Boni dan Stop. Itu di Itu- situ gua sama Boni akan Ya. menceritakan kisah-kisah 5 sampai 10 tahun lalu. Iya, Sebelum- binatang-binatangnya zaman-zaman- gitu. Zaman-zaman gila lah. Anjir. Oke, Me. Aduh, taruh dulu gue jadi ketawa terus nih, Bang. Nah, terus gue sering tanyain ini ke beberapa teman-teman musisi sebelumnya. Oke. Jadi gue tanya nih, suka dan duka secara menurut Dames Nababan lah. In 3 points. Jadi kayak sukanya 3, dukanya 3. Oke. Jadi ini maksud gue adalah untuk teman-teman yang baru mau masuk ke dunia musik, baru mau kayak kayaknya misalnya sekolah gitu pas lagi SMA, kayaknya gue pengen jadi musisi kayak dia nih, Iya. kayak Bang Dame nih. Aha. Nah, setidaknya mereka udah tahu dulu ada gambaran kalau jadi Iya, musisi iya. tuh sukanya ini, dukanya kurang ini, lebih ini ya. gitu. Dia- Atau yang lagi udah masuk tapi kayak gue ngapain ya? Ini gue ngapain ya gitu. Jadi udah tahu dulu, karena kalau kalian nggak tahu, nggak ada bayangan, kalau emang nggak kuat ya mending jangan. Bener, Ya. iya. Gitu. Jadi Oke, ini maksud gue ini buat suka teman-teman duka dari perspektif gua Dames ya. sama Ban. Terserah mau suka dulu, duka dulu, Duka dulu aja ya. bebas. Ya.
Dukanya sebenarnya gini, paling gampang ya setelah gue sadar di umuran kita ini jadi musisi mau nyari rumah itu susah sekali. Kenapa? Karena nggak punya slip gaji. Iya, betul. Mohon maaf nih kalau musisi pekerjaannya lagi normal, bos kaya bos. Bahaya, Bos. Siapa aja bisa kita beli, Bos. Mohon maaf nih, mohon maaf. Bener nggak? Iya, kita iya, bener. kita nggak akan tahu tiba-tiba jobnya lagi banyak banget. Iya, iya. Buset, segini Itu ya bisa dapet. itu bahkan kalau nggak siap kita bisa kaget dan Iya. bisa norak gitu. Ya gua dulu. Semua gua beli. Iya, semua dia beli. Terus oke, itu Iya, satu. Oke, ini kalau setelah gua sadar iya, kan iya. maksudnya kayak Iya, iya. wah gila Di ya jadi rumah musisi ya. tuh kayak kita mau ya rumah, mobil, Iya, gitu-gitu itu lah agak yang, susah. yang berhubungan sama birokrasi agak susah, kartu kredit. Iya, Itu kan benar, susah untuk banget. tembusnya. Benar. Nah, itu menurut gua ya itu salah satu dukanya. Oke, yang kedua. Kalau duka yang lain ya di underestimate sih. Dari itu sama semua kalangan lain ya. semua kalangan kayak ya musisi itu apa sih gitu. Iya, iya, iya. Ah, ini mumpung ngomong-ngomong underestimate nih, gua pengen bahas, lu pernah nggak lagi dekat sama cewek, terus tiba-tiba keluarganya underestimate? Kan itu isu yang paling sering lah. Oh. Di underestimate sama keluarga Pernah pacar lah. atau keluarga. Pernah. Dulu gitu. ya Boni kan sempat nanya gua kan, lu seumur-umur Boni bilang, lu kan ganteng, emang lu pernah ditolak? Ya gue waktu pertama kali Boni nanya gitu, gue seingat-ingat gue nggak pernah. Tapi setelah gue ingat-ingat ulang pernah. Oh iya. Gue ditolak sekali seumur hidup. Gara-gara Yaitu, musisi. Dia gara-gara gue musisi. Wah. Dianggap kayak apa namanya kerjaannya nih nggak pasti nih atau bla bla bla. Iya, biasa. Cuman ya gue kayak ya gue belajar menerima aja kayak ya udah ya memang gue musisi dan mungkin ya itu mungkin benar, tapi bukan berarti itu akan selalu terjadi di kehidupan gue. Iya. Yang gua tanamin gitu, maksudnya kayak oke, kalau musisi pada zaman itu memang kayak beberapa orang musisi ya hidupnya segitu-segitu aja. Cuman bagi gue yang gue percaya saat itu ya karena waktu itu band kan rohani kan, jadi gue positif. Iya, positif terus. Positif. Gue mikir oke, gak apa-apa dipandang seperti itu, tapi yang pasti gue yakin masa depan gue nggak kayak gitu. Keren. Ini nih. Gue buktiin lah. Buktiin ya. Oke. Duka yang ketiga. Oke, duka yang ketiga apa ya? Duka ketiga. Atau lu Perjuangannya. Oh, perjuangannya. Iya. Apa nih maksud spesifik? Maksud gue gini, kalau kita berbicara untuk menjadi musisi profesional, iya, lu ada harga yang lu harus bayar. Misalnya kayak latihan lu harus benar-benar. Ya. Simple kan? Iya. Gini, lu mau jadi profesional, tapi lu main misalnya main keyboard, giliran tiba-tiba penyanyi bilang naik setengah dari C ke Cis, wah lu bingung gelagapan. ya, karena nggak pernah latihan, Ya, benar-benar. menurut gua ya itu nggak profesional aja. Ya, Ya benar-benar. Gitu-gitunya tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai musisinya, yaitu dukanya termasuk. Iya, Tapi kan gitu ya, di balik segala duka ada suka. Wah, keren. Bridging-nya bagus. Udah cocok jadi pendeta nih. Iya, kalau Tuhan panggil ya kayak gitu. Iya, benar. Oke, itu dukanya tuh buat teman-teman, boleh dipikir-pikir lagi, boleh ditelaah lagi. Buat kehidupan kalian kalau diimplementasikan, kalian siap nggak menerima dukanya, ya kan? Iya. Gitu. Oke, sukanya. Sukanya, menurut gua pada saat kita udah terjun jadi musisi profesional, paling pertama ya salary-nya. Sukanya salary ya. Tapi kan nggak mungkin dong lu job pertama lu langsung 5 juta. Oh iya, nggak juga ya. Wah, mungkin gini, paling gampang ya, apalagi zaman sekarang musisi nggak harus jadi session untuk bisa manggung keluar kota. Ah terbang iya, sana sini. benar-benar. Lu Bener mau loh. nama lu sendiri Sekarang bisa lu cuman jadi band, misalnya lu punya band tapi cuman bergerak di perweddingan doang. Itu lu bisa. Iya, Nanti benar. wedding di Bali, Iya, wedding di mana. benar-benar. Terus lu misalnya band lu cuman biasanya main di event-event kayak apa gathering. Ya. Itu belum tentu lu cuman di Jakarta doang loh. Iya, benar. Udah bisa Nanti kemana-mana perusahaan ya. A ini bawa band ini aja nih ke Iya. kota-kota lain gitu. Benar. Reguler juga begitu kan. Reguler Kadang juga begitu. Kafe bikin event. Nanti Undang, manggil iya. juga. Nah, kalau dulu kan ya gitu harus jadi session dulu lu ya. baru bisa Harus session artis artis lah, kan, baru bisa terbang ke sana Ya, sini. benar. Nah, kalau sekarang kalau ditanya sukanya itu ya lu bermusik sekarang kalau memang profesional ya lu bisa
terbang kemana-mana gratis. Iya, bisa Bahkan jalan-jalan. lewat musik pun lu bisa manggung ke luar negeri gratis. Iya benar, udah berapa kali di luar negeri nih Dames Nababan. Lumayan lah. Untuk nanggung, kalau Gratisan. jalan-jalan juga sering ya. Udah kaya dia. Iya itu. Kalau sukanya ya kita Ya, traveling gratis. sukanya, Mungkin oke. gampangnya gitu ya. Iya, traveling gratis. Terus Yang kedua? sukanya lagi untuk di titik kayak session kayak kita gini ya gitu. Misalnya mau bikin sesuatu tuh lebih gampang. Kalau Oke. udah ini ya, kalau kita Iya, udah levelnya udah nyampe di titik ini ya. titik itu, misalnya kayak lu mau bikin donasi kek, lu Iya. mau atau lu mau bikin pekerjaan, misalnya gue mau buka kursus musik atau apa, Iya, iya. ya kan di tahap kayak lu orang pasti udah mau dengerin. Iya, benar. Ya itu salah satu ya Sukanya ya, menurut ya, gue. orang udah lu- notice ya. orang notice. Jadi lu mau bikin apa, lu mau bikin pergerakan apa atau apa, ya lebih mudah daripada Iya. kalau ngingat dulu belum Iya, belum jadi gimana-gimana. apa-apa. Lu mau bikin apa nggak ada Aduh, iniin. ini Sama satu lagi sih ini ya, kalau untuk gua pribadi sukanya itu benar-benar bisa ketemu siapa aja. Ketemu banyak orang ya, ya Lu benar. ketemu jenderal bisa Iya, ketemu benar. dari musik. Ketemu gembel juga. Gembel juga bisa. Iya, Presiden Presiden. bisa Kita dari udah ketemu musik. ya. Iya kan, tapi Kita benar udah kan? main di sana ya, Maksud gua benar. itu sukanya. Benar, yang benar. lu nggak akan kalau lu bener-bener orang biasa aja nggak akan nyampe ke situ. Nggak akan, benar. Sukanya itu gue bisa ketemu sama penyanyi internasional atau Iya, musisi internasional iya. dan bla bla bla. Ya itu sukanya dari musik. Musik. Benar. Karena ya gue itu juga yang gue alamin dan gue rasakan kayak Iya. ya kita ketemu semua golongan tuh masuk semua gitu. Semua, beneran semua. Gitu ya. Mau sampai pengusaha yang Mau kaya kaya banget. banget bisa, mau ketemu ya Ketemu. tadi gembel juga bisa, ketemu presiden juga kita bisa Iya. gitu, benar-benar. Bener nggak? Benar-benar banget. Itu juga gua rasain sukanya. tuh. Kita nggak akan tahu tiba-tiba kita nge-gig di sini nanti. Hah? Serius? Iya benar-benar. Kadang bisa tiba-tiba satu backstage sama Sama siapa? sama penyanyi atau mungkin penyanyi yang kita dari kecil udah sering lihat. Itu. Walaupun itu kita nggak banyak main banget. atau kita nggak kenal, kita di backstage jadi kenalan gitu kadang kan. Itu tuh Itu salah tuh satu ya, biar- itu yang sukanya. Benar-benar. Kalau di gua pribadi. Gokil. Jadi itu 3 poin suka dan duka versi Dames Nababan Iya. ya. Jadi buat teman-teman juga semoga diberikan pencerahan, Iya. bisa kalau emang mau, aduh gue suka banget nih, pengen juga nih gue gitu. Ya kalian harus lihat juga dukanya kan. Iya, Jangan harus cuma mau dipertimbangkan. sukanya. Iya. Benar. Harus berani mengambil resiko dukanya juga. Oh, gitu. banget. Jangan- Itu benar-benar. Sebelum Iya. kita mengambil keputusan, mengambil langkah, kita harus tahu Iya. konsekuensi apa yang akan kita terima juga. Benar. Oke, Mas, sebelum menutup acara ini gue punya Gila. sedikit lucu-lucuan. Ini. Males gua nih. Challenge. Biasa ini standar kayak di TV-TV yang lu sering main itu. Gila. Boleh minum Ayo. dulu buat kita tamu. Tapi Thank jangan you. anchor dong. Thank you Angker. Bukan. Udah No sponsor, no gua sponsor. malam ini. No sponsor, gelas gratisan. Top. Kalau Angker memang mau sponsorin nggak masalah. Aduh. Karena dia bir banget anaknya. Gila. Jadi ada beberapa fakta-fakta yang gue tahu ya, karena gue juga temenan sama dia. Gue tahu dia tuh anaknya mobil banget. Iya. Ya kan? Dia pecinta mobil. Di Jakarta dia mobilnya memang cuma satu, mahal, tapi di Batam mobilnya banyak. Gila. Jadi buat polisi-polisi yang mau bisa Jangan dicek. dong. Jangan dong. Cek surat-suratnya. Jadi dia tuh anaknya mobil banget. Dia pecinta mobil ya, Mek. Iya, Dia suka gua mobil. doyan banget otomotif. Doyan mobil. otomotif mobil. Habis itu dia juga doyan banget minum. Iya. Ya dia peminum. Kalau kalian mau lebih jelas lagi bisa dengar di Bodat. Bodas. Ya, Gua jadi peminum, benar. dia punya statement. Dulunya peminum. Peminum. Dia punya statement. Peminum belum tentu pemabok ya. Iya. Itu berbeda. Jadi kalau kalian mau tahu, dengar Bodat. Podcastnya. Nah, terus Apa apalagi nih, ya, Jas? dia juga dicintai cewek-cewek. Gue kasih tau ininya dulu. Oh. Oke, biasa challenge-nya adalah pertanyaan cepat. Jadi lo langsung harus jawab. Wah. Memilih A atau B. Gila. Jadi Oke. Gua, jadi gue Gua nggak enak nih perasaan gua nih. enggak kok, ini enggak sensitif kok, aman. Oke. Jadi 5 pertanyaan, nanti bedanya adalah lo tetap harus jelasin alasannya. Oh. Walaupun gak usah panjang-panjang, singkat. Iya. Misalnya apa ya? Misalnya gue lebih pilih Ini karena ini gini. ya, misalnya gue lebih pilih Fender misalnya Fender Music Man. Fender gitu. Ya udah, gitu dulu 5 baru ntar lu jelasin dia nih. Gue suka Fender karena jadi karakternya. jawab apa pertanyaan dulu dijawab. Iya, 5 baru dulu. dijabarin. Iya. Gue tanya dulu cepet Iya, gitu, biar lu nggak mikir dong. Setai.
Ya, oke, siap ya. Setan ngoni. Gila, Manado banget. Oke. Oke. Pertanyaan pertama ya. Ya, Cewek cantik atau cewek kaya? cewek cantik. Oke, nomor 2. Saxophone atau bass? Loh, kok jadi bimbang? Ini kan aduh. Sakso. Dia bimbang loh. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Rambut panjang. Oh, ketahuan. Oke, yang keempat. Minum alkohol atau ngedate sama Geraldine? Anya Geraldine lagi. Alkohol. Oh, Anya juga nggak ngaruh ya. Oke, yang Iya. terakhir. Pacaran sama artis atau sama cewek kantoran? Kantoran. Oke, itu aman kan? Iya, Udah. iya. Kok kayak deg-degan gitu jawab pertanyaan ini ah? Karena Lodeng tahu banyak. Enggak, ini. Kartu gua juga. Enggak, ini yang aman-aman aja. Yang sensitif-sensitif jangan. Nanti. Nanti kalau udah naik, makanya subscribe. Nah, baru. Oke, penjelasannya. Kenapa cewek cantik dibanding cewek kaya, Mbak? Karena kalau cewek kaya hidup lu slow. Karena menurut gue kekayaan bisa kita cari. Kalau cewek cantik? Cewek cantik. Nasib. Susah lah dibanding cewek kaya. Oke, ini cantik Ngeri. luar dalam maksudnya ya. Iya. Terus kalau gue gini, ya keturunan lu. Iya benar. Walaupun cantiknya make up, begitu lahir tetap yang normal. Mau dibilang operasi jadi kayak apa juga. Pas lahir. Iya. Iya benar-benar. Gue ke arah situ ya, aja. dia pikir panjang ke keturunan. Iya, kekayaan bisa dicari. Iya. Nah, ini menarik nih. Saxophone atau bass, kenapa lu lama mikirnya? Kan udah Enggak. jelas lu major, lu emang saxo. Ah. Kenapa lu lama mikir? Karena nggak tahu ya, gue ya makin kesini makin suka banget. Cinta juga Makin bass ya. cinta sama bass. Cinta juga ya. Karena secara nggak sadar ternyata gue mendalami gitu, kayak bass ini karakternya kayak gini, Yeah. bass apa karakternya, merek ini dengan merek A, merek B dengan tipe yang sama, karakternya seperti apa, suaranya. Itu lu jadi lu mendalami banget ya. Iya, secara nggak langsung jadi cinta. Iya. Cuman akhirnya lu tetap memilih saxophone ya. Iya, saxophone. Kalau itu harusnya kita udah tahu lah jawabannya kenapa ya. Iya. Karena sumber uang. Iya kan? Oke, cewek rambut panjang atau rambut pendek? Kenapa panjang? Lebih suka aja. Nggak tahu ya, gue seneng aja. Tapi pernah punya pacar rambut pendek? Yang pendek Kalau yang pendek pernah kan? Badannya pendek pernah kan? berapa kali? Maksudnya rambutnya. Kalau jadi pacar rambut pendek belum, tapi gue pernah ngedate lah, pernah deket sama Ngedeket. cewek rambut pendek. Cuman ya gitu, rata-rata memang ya agak lebih panjang lah. Tapi pendek lu semana? Iya, Kalau bondol. Ah, bondol kan dia makanya. Kalau yang bener-bener pendek banget Bondol gitu. jarang gua. Jarang ya? Heeh. Emang biar bisa dibelai ya, panjang gitu ya. Iya. Oke. Tahu Nah, lah. minum gini gue nggak tahu sih sebenarnya, ini gue random kayak Iya. ini dia bakal pilih ini atau ya, tapi dia benar pilih minum alkohol atau ngedate sama Anya Geraldine. Gue pikir lu suka sama Anya. Suka? Oh, Suka. oh ternyata buat Anya kalau nonton Dami suka sama lu. Iyanya. Iya. DM lah. Dia DM tuh ya. Iya. Kenapa? Lu sesuka itu berarti sama alkohol ya? Iya. Sampai lu emang. lebih memilih itu Dia itu dibandingin Anya. kayak di podcast gua, Boni sampai kaget-kaget. Maksudnya kayak Iya. gua alkohol tuh kayak udah jadi bagian dari gua. Bagian dari asik. Ya enggak ya, karena gua udah Iya, kan. Iya, emang. bagian dari gua. Buat teman-teman yang nggak tahu, di kosan dia buset, semua minuman terpampang dengan rapi Yang dan mahal jelas. Hah? Yang mahal. Yang mahal. Gua nggak minum yang murah. Jadi dia selalu nyetok. Iya kan? Iya. Jadi dia lebih milih alkohol. Oke, kalau ini make sense lah. Iya. Yang terakhir, kenapa lu nggak mau pacaran sama artis? Lu memilih kantoran tadi kan? Kenapa? Kan Karena kalau orang kantoran punya slip gaji, jadi pada saat gue udah nikahin, Lu gue bisa- bisa beli rumah. bisa nebeng cicilan ya? Iya. Sesimpel itu loh anjir. Iya. Kalau artis kenapa lu nggak mau? Iya, kurang lebih sama aja kan. Kayak Apa? kayak Ya nggak kan kalau kayak artis kita. siapa tahu artis yang ya kayak sekarang artis sudah Oh. punya usaha bisnis. Ya kan kecuali bisa. artisnya kayak gitu sih, ya nggak apa-apa. Cuman ini kan kalau pada umumnya aja Oh, gitu. kalau pada Kalau umumnya. kalau image artis di Indonesia Indonesia. kan bukan ya cuman sekedar artis, tapi nggak ada embel-embel sebenarnya dia ada punya usaha. atau Iya, apa, iya. dia bla bla Seleb bla. lah, seleb. Cuman seleb doang, selebriti doang kan gitu. Kalau kantor lebih ini ya, lebih Iya. menjanjikan ya. Mm. Jadi buat teman-teman cewek-cewek kantor
yang merasa dirinya menjanjikan, boleh komen di bawah ini. DM gua. Atau DM Dames Nababa. DM terus. Enggak tahu bener. Iya, ini nggak tahu rame. bener. Bang, aku Wih, udah deng, apa nih? Rame banget. Bang, aku udah nonton bang di ini. Aku kantoran, aku menjanjikan, aku manajer di sebuah perusahaan besar. Iya. Gitu gimana? Boleh. Aku siap menikah langsung gitu. Anak aku 3. Ya. Tendes. Buy one get three. Oke, Matt, thank you banget nih, ini udah di Thank akhir you, acara Deng. nih. Thank you banget udah cerita-cerita nih seru-seruan. Ini nggak over juga. durasi kan apa Cerita-cerita. di-cut nih? Ya, nggak tahu, kita tanya produser. Tanya Ini kan produser, ya. Ini produser sekalian editor. Merangkap. Gitu, thank you banget nih, ini gue Iya, Deng. seru banget nih, gue juga tahu ceritanya kan, at least Iya, juga iya, menguatkan gue juga ibaratnya kalau sisi kita mau ngomong apa ya, level perjuangan ya, ibaratnya Dami udah berjuang gitu kan, gue belum waktu itu. Sekarang gue juga ini ya, gue Sama-sama. juga kita- melihat gitu kan, Iya, perjuangan lu juga menjadi kekuatan buat gue. Ih, keren. Gila. Ditutup dengan ayat dong. Gitu. Kan anak Jangan pendeta. dong, kita kan, gue dibocorin. Ini kan gak ada yang tahu. Oh iya. Kamu. Jadi tahu. Elah. Oke, Mek, ini terakhir. Jadi buat menutup ini, pesan buat teman-teman musisi yang baru mau berjuang, Oh iya. atau pengen kayak, ya kan, karena gue juga banyak merasakan kayak teman-teman gue banyak yang nanya atau banyak yang suka DM juga, kayak Kak, session pertama nanya detail-detail Iya. gitu, terus mau dong kayak gitu, enak ya lu sekarang jalan-jalan, lu apa, ya kan, balik lagi kita ngobrol, nggak seindah yang kalian lihat sekarang. Benar. Perjuangannya masih panjang gitu. Nah, ini pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi musisi. Ya, untuk teman-teman yang memang berniat untuk jadi profesional di musik, kalau menurut gue gini, kalau memang kalian udah yakinin banget itu untuk dijalanin, ya kalian maju. Tapi gini, selain kalian maju dan yakinin, ya memang kalian juga harus perjuangkan itu. Benar. Ibaratnya jangan cuman kita mengimaninya aja, tapi harus ada tindakannya. Perbuatan juga ya. Perbuatannya juga harus Iya, ada. benar. Terus apalagi gini, kalau kita sadar kita tuh berbakat, sebenarnya itu lebih gampang. Asal kita mau kerja keras. Mau kerja keras ya. Tapi teman-teman juga yang ngerasa kayak, oh gila, bakat gue tuh nggak bagus-bagus banget, tapi gue pingin banget untuk profesional main musik. Ya bisa. Itu bisa juga. Tapi lu 2 kali lipat lagi aja Iya, ininya. benar. Berusahanya. Tapi pasti bisa. Gue berani jamin pasti bisa. Benar. Ibaratnya ya, kan semua kemampuan setiap orang kita diberikan kemampuan oleh yang Maha Kuasa nggak sama kan. Tinggal gimana cara kita manage-nya aja. Cara manage-nya, jadi sebenarnya kalau kita udah yakin, ya udah maju aja. Benar. Itu yang penting yakin Sama, dulu. kayak sama cewek juga gitu. Wah, deh. sama cewek juga gitu Misalnya ya. Ale memang yakin, Oh, gue ya. ya udah ungkapin aja, Deng. Ya, tapi kalau yakin tengah-tengah nggak yakin, mundur. Oke teman-teman, thank you banget udah ngikutin Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng, kok bareng Dami? Iya. Seru-seruan bareng Laudeng, dan kali ini bintang tamu Dami Tambaban. Thank you banget, jangan lupa di like, di follow, di komen, di subscribe. Ya. Nyalain lonceng kalau kalian mau tahu notif teman-teman musisi berikutnya. Yoi. Jangan lupa @moe_production, dan juga jangan lupa cek Instagram. Moe Production itu apa sih? Itu boleh dicek di Instagram @moe_production. Dan jangan lupa follow juga. Dames Nababan. Jangan cuma follow tapi DM. Wah, jadi masalah. Oke, dan Instagram gue juga Laudeng ya. Yoi. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. See ya.